Coba kita perhatikan di sekolah, di rumah, ataupun di kantor, pasti kita terbiasa melihat orang-orang menggunakan komputer, laptop, atau handphone, kamera, atau kamu sendiri nih sudah terbiasa menggunakan komputer, laptop, atau handphone, atau kamera untuk mengerjakan tugas sekolah ataupun mengirim email dan lain sebagainya. Sebelum orang mengenal handphone ataupun tablet, biasanya untuk membaca surat kabar harus membeli atau berlangganan. Namun kini, dengan perkembangan teknologi digital, membaca surat kabar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun di perangkat handphone atau tablet yang mempunyai koneksi internet. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai teknologi digital juga manfaatnya bagi kehidupan kita. Apakah kamu pernah mengirim surat kepada teman atau keluarga yang jauh dan mengirimkannya melalui kantor pos? Atau kamu lebih terbiasa menulis pesan singkat ke temanmu melalui handphone? Nah, orang tuamu dulu mungkin sering berkirim surat melalui kantor pos, menelpon dengan telepon rumah, mengambil gambar dengan kamera. Kini, berbagai perkembangan yang terjadi memang cukup menakjubkan, khususnya dalam bidang teknologi, terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer beserta perangkat elektronika lainnya menjelma menjadi satu dalam perpaduan kemampuan. Kita dapat mengirim pesan sekaligus mengambil gambar dan berbicara ke orang lain dalam satu perangkat saja. Dulu, orang sering mengetik laporan ataupun tulisan dengan menggunakan mesin tik, dan tulisannya hanya hitam saja. Namun kini, mengetik kita sudah biasa menggunakan laptop ataupun komputer. Bukan hanya teks, tapi gambar pun dapat kita masukkan dan dapat memilih teks yang kecil, besar, berwarna hitam, ataupun berwarna variatif. Apakah teknologi digital hanya mengacu pada penggunaan komputer, internet, sosial media, dan e-commerce aja? Istilah teknologi itu sendiri sebenarnya dapat diartikan secara luas dengan segala entitas, benda, atau sistem terpadu yang biasa digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam menciptakan suatu nilai. Sementara pengertian digital itu sendiri yang paling umum adalah menggunakan nilai diskrit atau kode biner dalam peralatan elektronik. Sistem digital merupakan bentuk perkembangan dari sistem analog. Sinyal digital ataupun analog dan tentu saja peralatan yang berkaitan dengan itu pada umumnya tidak saling kompatibel. Hal ini mengharuskan hubungan antara analog ke digital dan digital ke analog yang membutuhkan proses konversi. Ini akan membantu kita menggunakan peralatan yang berbasis analog dan digital dalam keseluruhan sistem komunikasi. Adapun komponen-komponen utama yang mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital dapat diilustrasikan melalui gambar berikut. Sinyal analog ini diberikan ke dalam ADC atau Analog to Digital Converter. Ini adalah satu chip yang mensampling sinyal pada suatu laju yang sudah ditetapkan sebelumnya, memberikan nilai level kuantum ke setiap sampel, dan mengkonversikan nilai ini ke kode biner. Clock berfungsi menghasilkan suatu pulsa teratur untuk menjamin bahwa kode 1 dan 0 dihasilkan pada interval yang teratur. Sinyal digital yang dihasilkan kemudian ditransmisikan, contohnya pada sinyal TV, atau disimpan, contohnya pada sebuah DVD. Perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog yaitu istilah digital menunjukkan kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu seperti komputer analog.
Apakah kamu suka foto selfie dengan handphone dan tiba-tiba ada peringatan bahwa gambar kamu tidak bisa disimpan ke dalam handphone? Masalah ini biasanya terjadi karena memori internal atau memori eksternal di handphone sudah penuh, sehingga tidak bisa lagi menyimpan gambar. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari materi kedua ini mengenai penyimpanan data digital. Lalu, apa itu memori internal dan memori eksternal? Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Jenis-jenis memori internal yaitu ROM atau Read Only Memory dan RAM atau Random Access Memory. Sedangkan memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Beberapa contoh memori eksternal yaitu hard disk, floppy disk, zip drive, flash disk, CD atau compact disk, dan DVD atau digital versatile disk. Di bagian transmisi data ini, kita akan mempelajari pengetahuan dasar mengenai bilangan yang biasa digunakan pada sistem digital, yaitu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Terakhir, kita akan mempelajari media transmisi data. Yang pertama, bilangan desimal. Suatu sistem bilangan desimal merupakan bilangan yang biasa digunakan oleh manusia dalam berhitung. Sistem bilangan ini terdiri dari 10 angka atau lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal disebut juga sebagai sistem bilangan basis 10 karena memiliki anggota angka atau lambang sebanyak 10 buah. Ciri suatu bilangan desimal adalah adanya tambahan subscript des atau 10 di akhir bilangannya. Namun, bilangan tanpa subscript apapun juga dapat dikatakan sebagai bilangan desimal. Untuk mengkonversi bilangan bulat desimal ke dalam bentuk bilangan biner dilakukan dengan cara membagi secara berulang-ulang bilangan desimal tersebut dengan angka 2 sampai bilangan desimal tersebut tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, 625 desimal sama dengan titik-titik-titik biner. Jadi 625 dibagi 2 sama dengan 312 sisa 1. Kemudian 312 dibagi 2 sama dengan 156 sisanya 0. 156 dibagi 2 sama dengan 78 sisanya 0. 78 dibagi 2 sama dengan 39 sisanya 0. 39 dibagi 2 sama dengan 19 sisa 1. 19 dibagi 2 sama dengan 9 sisa 1. 9 dibagi 2 sama dengan 4 sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0. 2 dibagi 2 1 sisa 0. Dan 1 dibagi 2 itu sama dengan 0. 1 dan ini tidak tidak 0, ya nilainya. Jadi 625 desimal itu sama dengan 10011110001 biner. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan berbasis 2. Pada sistem bilangan ini hanya dikenal 2 lambang, yaitu 0 dan 1. Ini. Konversi bilangan biner ke desimal. Jadi seperti yang dikatakan di sebelumnya, bahwa sistem bilangan biner ini merupakan bilangan yang berbasis 2, sehingga digunakan 2 pangkat X untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk bilangan desimal. Contohnya, 1110 biner sama dengan titik-titik-titik desimal. Nilainya 1110 biner maksudnya sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0.
Jadi nilainya 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0. Jadi hasilnya 14 desimal. Yang ketiga, bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan basis 8. Pada sistem bilangan ini terdapat 8 lambang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena oktal dan heksa merupakan pangkat dari 2, maka kedua sistem bilangan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk konversi bilangan oktal ke desimal, sama aja seperti sebelumnya, kita menggunakan pangkat seperti yang terlihat pada penjelasan di biner. Contohnya, 1161 oktal sama dengan titik-titik-titik desimal. Jadi kita tinggal mengalihkan karena di sini ada 4 angka, berarti pangkat maksimumnya adalah pangkat 3. 1 kali 8 pangkat 3 ditambah 1 kali 8 pangkat 2 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 512 ditambah 64 ditambah 48 ditambah 1. Hasilnya 625 desimal. Konversi bilangan desimal ke oktal. Untuk konversi bilangan bulat desimal ke dalam bentuk bilangan oktal, cara yang digunakan sama seperti konversi bilangan desimal ke biner. Kita lihat contohnya, 625 desimal sama dengan titik-titik-titik oktal. 625 dibagi 8 sama dengan 78 sisa 1. Kemudian 625 dibagi 2 kan 312. Jadi selanjutnya 312 ini kita bagi 8, nilainya 9, sisanya 6. Kemudian 312 dibagi 2, 156. 156 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 156 dibagi 2, 78. 78 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Jadi 625 pangkat desimal maksudnya sama dengan 1161 oktal. Selanjutnya bilangan heksadesimal. Sesuai namanya, sistem bilangan heksadesimal ini merupakan sistem bilangan basis 16. Penerapan format heksadesimal banyak digunakan pada penyajian lokasi memori, penyajian isi memori, kode instruksi, dan kode yang mempresentasikan alfanumerik dan karakter non-numerik. Pada sistem bilangan ini terdapat 16 lambang, yaitu angka 0, 1, sampai 9 dilanjutkan dengan A, B, C, sampai F. Ciri bilangan heksadesimal adalah adanya tambahan subskrip hex atau 16 di akhir bilangannya. Contohnya, mengkonversikan bilangan heksadesimal ke dalam bilangan desimal. 271 heksadesimal sama dengan 2 dikali 16 pangkat 2 ditambah 7 kali 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16 pangkat 0. Nilainya sama dengan 512 ditambah 112 ditambah 0, sama dengan 625 desimal. Contoh konversi bilangan desimal ke heksadesimal. 625 diubah ke heksadesimal. Jadi 625 dibagi 16 sama dengan 39 sisa 1. Kemudian 625 dibagi 2 kan 312. 312 dibagi 16 sama dengan 2 sisa 7. Kemudian 312 dibagi 2, 156, dibagi 16 sama dengan 0, sisa 2. Jadi 625 desimal sama dengan 271 heksadesimal. Selanjutnya, sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus seperti gambar berikut. Kemudian sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat menganalogi sinyal. Jadi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1.
Sinyal digital juga biasa disebut dengan sinyal diskrit. Teknologi sinyal digital ini juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teknologi sinyal analog. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang kedua, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Yang keempat, untuk menyimpan hasil pengolahan, sinyal digital lebih mudah dibandingkan sinyal analog. Yang kelima, lebih kebal terhadap noise karena bekerja pada level 0 dan 1. 6. Lebih kebal terhadap perubahan temperatur, dan yang terakhir, lebih mudah pemrosesannya. Media transmisi data. Yang pertama, kawat tembaga. Yang kedua, twist pair cable atau kabel pasangan terpilin. Yang ketiga, kabel koaksial. Yang keempat, kabel serat optik. Yang kelima, nirkabel atau wireless. Sekarang yang akan kita bahas yaitu nirkabel atau wireless. Dari arti dapat dikatakan bahwa wireless adalah tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Saat ini, teknologi wireless berkembang dengan pesat. Secara kasat mata dapat dilihat dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler. Jadi selain itu, perkembangan teknologi wireless ini juga digunakan untuk akses internet. Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLANS.